السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ دسوقي شمسور والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 34. Soal jawab nomor 34 ya. Kita ulang. Kita ulang satu soal jawab. Sebutkan dalil dibolehkannya sholat qiyam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Mad-dalilu ala annahu yajuzu qiyam Ramadan bi akthara min 11 raka'atan. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Al-hadits, salatul laili mathna mathna. Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain di kitab Arabnya, wal haditsu as-salatu khairun mawdu'un istakthara aw istaqalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di terjemahannya, redaksi hadisnya agak berbeda. As-salatu khairun mawdu'un faman syaa'a istaqalla wa man syaa'a istakthara. Rawahu Muslim. Salat adalah termasuk amal yang terbaik. Salat adalah termasuk amal yang terbaik.
Maka barang siapa berkehendak, ia boleh menyedikitkan bilangan rokaatnya, dan barang siapa berkehendak, ia boleh memperbanyak bilangan rokaatnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada soal jawab ini, kita akan mengkaji bahwa sholat sunnah pada malam hari, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu boleh dilakukan berapapun rokaatnya. Boleh dilakukan berapapun jumlah rokaatnya. Adapun apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh Wahabi yang bernama Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani. Dia mengatakan bahwa sholat malam itu tidak boleh dilakukan lebih dari 11 rakaat. Dengan dalih, dia mengatakan dengan dalih hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah melakukan sholat malam, ya, artinya sholat sunnah di malam hari, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Nah ini kalau hadis ini diambil apa adanya, dengan mengesampingkan hadis-hadis yang lain, dan juga dengan mengesampingkan dan mengabaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fiqih, maka cara berpikir seperti ini sangat sempit sekali. Ya, Al-Albani dan para pengikutnya, orang-orang Wahabi sendiri tidak satu kata di dalam masalah ini. Ini adalah salah seorang tokoh Wahabi. Dia mengatakan bahwa sholat malam, sholat sunnah di malam hari, kalau dilakukan lebih dari 11 rakaat, maka itu sama dengan melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Ya, artinya apa? Haram. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, diteladankan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara beragama seperti ini sangat sempit sekali. Cara memahami hadis seperti apa yang dilakukan oleh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani. Ini adalah cara pemahaman yang picik. Ya. Hadisnya sahih, tetapi pemahaman dia dan para pengikutnya terhadap hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini sangatlah tidak sahih, bertentangan dengan apa yang telah dikatakan dan dipraktekkan oleh para ulama dan umat Islam dari masa ke masa. Kita lihat ya di dalam beberapa riwayat hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata melakukan sholat malam tidak hanya 11 rakaat. Riwayat Ibnu Hibban mengatakan Rasulullah sholat malam sebanyak 9 rakaat. Kemudian ada lagi riwayat 7 rakaat. Kemudian ada lagi riwayat Rasulullah melakukan sholat malam 13 rakaat. Dan begitu seterusnya. Lalu ada juga riwayat Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sholat malam itu 13 rakaat. Kemudian diakhiri dengan witir 5 rakaat 1 salam. Jadi memang ada beberapa riwayat. Nah, ketika Al-Albani mengatakan yang dipegang itu haruslah riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itulah yang harus kita pegang teguh. Dan kalau ada seseorang di zaman sekarang melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat, itu artinya dia melakukan bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, yang mengantarkan kepada neraka, sama halnya dengan melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Nah ini pemahaman yang tidak sahih, tidak benar. Para ulama mengatakan al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Memadukan antara beberapa dalil, ya, memadukan antara beberapa hadis itu harus lebih dikedepankan daripada tarjih, ya, mengunggulkan satu riwayat dari riwayat yang lain. Kalau memang masih bisa dipadukan, dipadukan. Kalau masih bisa disinkronkan, disinkronkan. Itu lebih baik. Kenapa? Karena riwayat Imam Al-Bukhari sahih, riwayat Imam Muslim juga sahih, bahwa Nabi pernah melakukan sholat malam 13 rakaat. Kemudian diakhiri dengan 5 rakaat.
sholat witir. Berarti 13 ditambah 5, 18 rakaat. Ya. Sholat malam 13 rakaat, kemudian diakhiri dengan sholat witir 5 rakaat. Nah ini itu riwayat Imam Muslim. Dan ada juga beberapa riwayat yang lain. Artinya kalau masih bisa dipadukan antara beberapa riwayat ini, maka dipadukan, disinkronkan. Bagaimana cara memahami beberapa riwayat yang berbeda-beda ini? Para ulama mengatakan bahwa masing-masing dari sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut meriwayatkan berdasarkan apa yang dia lihat. Sayyidah Aisyah tidaklah setiap malam, setiap hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memiliki lebih dari satu istri. Ya, Sayyidah Aisyah hanya beberapa malam bersama Rasulullah. Ketika beliau melihat Rasulullah sholat malam, kebetulan yang beliau lihat Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Sayyidina Ali melihat Rasulullah sholat dengan jumlah rakaat yang berbeda. Sahabat-sahabat Nabi yang lain juga melihat bahwa Rasulullah di malam-malam tertentu melakukan sholat malam dengan jumlah rakaat yang berbeda dengan apa yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sebuah kaidah juga dikatakan bahwa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Jadi orang yang memiliki pengetahuan lebih, ya, itu adalah hujjah atas orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih. Jadi yang dilihat oleh beberapa orang sahabat itu ternyata Rasulullah sholat malam pada malam-malam tertentu itu lebih dari 11 rakaat, pada malam-malam tertentu yang lain kurang dari 11 rakaat. Nah ini artinya apa? Para sahabat Nabi yang lain selain Sayyidah Aisyah memiliki pengetahuan yang lebih, yang berbeda, ya, kadang lebih dari 11 rakaat, kadang kurang dari 11 rakaat. Mereka yang melihat Rasulullah melakukan sholat malam dengan jumlah rakaat yang bervariasi, ini harus lebih, ini hujjah, ya, mengalahkan Sayyidah Aisyah yang hanya mengetahui Rasulullah melakukan sholat hanya 11 rakaat dan tidak pernah menambahkan sholat malam itu dengan jumlah rakaat lebih dari 11 rakaat. Jadi pengetahuan beberapa orang sahabat terhadap apa yang mereka lihat terkait dengan sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah ini lebih, ya, lebih bervariasi daripada pengetahuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat hanya beberapa malam bahwa Rasulullah melakukan sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kembali ke kitab, di antara dalil bahwa sholat malam, sholat sunnah di malam hari, boleh dilakukan berapapun rakaatnya. Boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Di antara kebaikan adalah sholat. Di antara kebaikan dalam masalah ini adalah sholat. Sholat itu adalah kebaikan. Ayat ini kemudian didukung oleh hadis as-sholatu khairun mawdu'. Sholat itu adalah di antara perkara yang paling baik yang dianjurkan oleh syariat. Ya, faman syaa'a istaqalla wa man syaa'a istakthara. Halaman berapa tadi? Yang baru bergabung, ya. Halaman 50. Faman syaa'a istaqalla wa man syaa'a istakthara. Salat adalah termasuk amal yang terbaik, maka barang siapa berkehendak ia boleh menyedikitkan bilangan rakaatnya, dan barang siapa berkehendak ia boleh memperbanyak bilangan rakaatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ayatnya menyatakan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Hadisnya mengatakan as-sholatu khairun mawdu'. Salat itu adalah kebaikan. Salat itu adalah termasuk amal yang terbaik. Faman syaa'a istaqalla wa man syaa'a istakthara. Barang siapa yang ingin melakukan salat dengan jumlah rakaat sedikit, silahkan. Barang siapa yang ingin melakukan salat dengan jumlah rakaat banyak, silahkan.
Ya, artinya ini sholat malam itu adalah kebaikan. Kalau kita mau, kita melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ya, memperbanyak jumlah rakaat itu lebih baik daripada memperpanjang bacaan dengan jumlah rakaat sedikit. Jadi ada dua cara di dalam melakukan sholat malam. Cara yang pertama adalah memperbanyak jumlah rakaat, walaupun dengan bacaan yang pendek-pendek. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wal 'asr innal insana lafi khusr. Ayatnya pendek-pendek, tetapi jumlah rakaatnya banyak. Atau cara yang kedua, memanjangkan bacaan. Ya, rakaat pertama separuh atau sepertiga dari surat Al-Baqarah. Rakaat kedua sepertiga dari surat Al-Baqarah. Kemudian salam. Rakaat berikutnya sepertiga lagi dari surat Al-Baqarah. Disambung dengan surat Al-Imran, disambung dengan surat Al-Waqi'ah, disambung dengan surat-surat yang panjang. Walaupun dengan jumlah rakaat yang sedikit. Nah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini beliau lebih suka, ya. Beliau lebih suka apabila sholat malam itu dilakukan dengan bacaan yang panjang walaupun jumlah rakaatnya tidak terlalu banyak. Beliau mengatakan, la hadda li'adadi raka'ati qiyami Ramadan wa ma kana atwala qiyaman ahabbu ilayya. Tidak ada batas jumlah rakaat qiyam Ramadan. Ya, tidak ada batas jumlah rakaat qiyam Ramadan. Dan yang lebih lama berdirinya, artinya yang lebih panjang bacaan Qur'annya, lebih aku sukai. Ini cara yang kedua ini lebih disukai oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Makanya dari dulu sampai sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang di Masjid Haram, di Al-Masjid Al-Haram di Mekah, mereka melakukan sholat malam pada bulan Ramadan yang kemudian disebut dengan istilah tarawih, sholatut tarawih, ini 20 rakaat. Pada zaman dulu ya, beberapa generasi mereka melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat di Al-Masjidil Haram, setiap 4 rakaat 2 salam, setiap 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, lalu mereka melakukan tarwihah, lalu mereka melakukan istirahat. Ya. Istirahat yang dimaksud bukanlah duduk, tetapi mereka menggerakkan badan dengan melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ya, menyegarkan badan, merefresh badan mereka agar tetap semangat, agar motivasi di dalam melakukan sholat itu tetap terjaga. Kemudian mereka melakukan sholat 4 rakaat berikutnya, 2 salam. Lalu mereka melakukan tarwihah, istirahat. Ya, karena istirahatnya itu dilakukan tidak hanya 1 kali, maka kemudian sholat 20 rakaat yang dikerjakan oleh umat Islam di Al-Masjidil Haram itu disebut sholatut tarawih. Sholatut tarawih. Sholat yang dilakukan dengan melakukan istirahat. Ya, setelah 4 rakaat, ya, istirahatnya tidak duduk-duduk, ya, tidak tiduran, tetapi istirahat itu dimanfaatkan untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, umat Islam di Masjid Nabawi pada zaman dulu, umat Islam di Masjid Nabawi, mereka tidak bisa melakukan tawaf, sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sholat qiyamul Ramadan, ya, sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan itu sebanyak 36 rakaat. Mereka mengatakan agar tidak jauh-jauh amat lah perbedaan antara pahala yang kami dapat dengan pahala yang didapat oleh umat Islam, saudara-saudara mereka yang melakukan sholat sunnah qiyam Ramadan di seputar Ka'bah, yaitu di Al-Masjid Al-Haram. Kemudian begini, hadirin sekalian, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian terlarang. Seandainya benar riwayat Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Seandainya itu benar, ya. Tapi kan tidak benar.
Karena ada beberapa riwayat seperti yang kami terangkan tadi. Tapi seandainya itu benar, maka seandainya Rasulullah tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat, apakah kalau umat Islam sepeninggal Rasulullah melakukan sholat malam kurang atau lebih dari itu, kemudian hukumnya adalah haram? Tidak. Karena dalam banyak sekali permasalahan, Rasulullah tidak pernah melakukan satu perbuatan, tapi perbuatan itu dilakukan oleh para sahabat sepeninggal baginda Rasulullah, dilakukan oleh para tabi'in, bahkan dilakukan oleh tabi'in, bahkan juga dilakukan oleh sahabat tidak pernah melakukan, tabi'in tidak pernah melakukan, ya, tetapi tabi'in, generasi setelah tabi'in, itulah yang kemudian melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Contohnya banyak sekali. Ya, dalam pembahasan bid'ah tempo hari, kita sudah menjelaskan. Dan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Tarkus syai'i la yadullu ala tahrimihi. Atau tarkus syai'i la yadullu ala man'ihi. Ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu, ketika Rasulullah tidak melakukan satu perbuatan, maka hal itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa perbuatan yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu kemudian hukumnya haram dan terlarang untuk kita lakukan. Bukan dalil. Rasulullah meninggalkan banyak sekali perbuatan yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in. Di antaranya misalkan sebagai sebuah contoh. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memiliki tali yang kemudian diberi bundelan-bundelan. Sebanyak berapa? 12.000 bundelan. Dan beliau mengatakan, ya, setiap hari beliau usabbihu biqadri dzunubi. Beliau membaca tasbih sebanyak bundelan yang ada di tali yang beliau buat. Yaitu berapa? 12.000 kali bacaan tasbih. Setiap hari. Ini salah satu wirid, salah satu zikir yang secara istiqamah dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan apa? Sahabat Abu Hurairah, usabbihu biqadri dzunubi. Aku membaca tasbih sebanyak dosa-dosaku. Ini tentu bukan hakikatan, ya, tetapi tawadhu'an. Apa yang beliau katakan ini adalah tawadhu'an. Karena sikap rendah hati yang beliau punyai, beliau miliki, beliau mengatakan saya membaca bacaan tasbih sebanyak 12.000 kali setiap hari. Ini sesuai dengan kadar atau sesuai dengan jumlah dosa-dosa. Ya, beliau adalah orang yang mutawadhi'. Beliau katakan itu bukan karena beliau betul-betul memiliki banyak dosa, tetapi beliau katakan itu tawadhu'an. Apakah Rasulullah pernah membaca tasbih setiap hari sebanyak 12.000 kali? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah melakukan itu, tapi kemudian dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita kemukakan, bisa kita sampaikan kepada siapapun, ya, terutama ketika kita membahas masalah bid'ah. Tempo hari sudah kita sampaikan banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh para sahabat atau tabi'in sepeninggal Rasulullah. Apakah kemudian kita katakan sebagaimana Albani mengatakan bahwa Abu Hurairah telah melakukan maksiat? Ya, tentu tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal seperti itu. Yang jelas sholat malam itu yang paling baik dilakukan 2 rakaat. Sholatul laili mathna. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir bi raka'ah. Sholat malam itu sebaiknya dilakukan 2 rakaat. Dan apabila salah seorang dari kalian khawatir sholat subuh sudah semakin dekat, maka hendaklah diakhiri, dipungkasi dengan sholat witir satu rakaat. Ya, sholat witir itu yang jelas dilakukan secara ganjil, ya. Boleh dilakukan 1 rakaat, boleh dilakukan 3 rakaat, boleh dilakukan 5 rakaat. Ya, tetapi kalau kita sudah melakukan witir sebelum kita tidur, maka witir itu tidak perlu diulang setelah kita melakukan sholat tahajud di malam hari sebelum waktu sebelum
tiba waktu sholat subuh. Jadi kalau sudah dilakukan witir di bulan Ramadan, misalkan ya, kita jamaah sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Kemudian ketika bangun sahur, sebelum sahur atau setelah sahur, kita melakukan sholat tahajud, sholat malam, sholat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah kita tidur. Nah itu tidak perlu diakhiri lagi dengan sholat witir. Jadi ada dua ya. Setelah kita melakukan sholat witir sebelum tidur, boleh bagi kita melakukan sholat malam setelah tidur. Dan yang kedua, kalau kita sudah melakukan sholat witir sebelum tidur, lalu kita melakukan sholat malam setelah tidur, maka tidak perlu lagi kita mengakhiri sholat-sholat malam yang kita lakukan dengan witir lagi. Karena la witroni fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semuanya. Ada pertanyaan apa tadi? Sebentar. Bilang. Nanya Ustaz. Cuma 1 rakaat nggak apa-apa ya Ustaz. Habis ba'diyah isya terus witir 1 rakaat boleh ya. Witir 1 rakaat boleh. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Toto dari Bandung Ustaz. Ya, silakan. Nanya tentang saya pernah dapat tausiah dari Ustadz yang ceramah bahwa sholat qodho dalam kondisi yang tidak ada sholat yang kita tinggalkan itu adalah bagus sekali dalam untuk dilakukan oleh kita. Jadi akhirnya bahkan ada anjuran ketika kita umroh atau haji gitu, perbanyaklah sholat qodho di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, karena itu menjadi kebaikan untukmu. Apakah memang benar seperti ini Ustaz kondisinya? Mohon penjelasan kalau memang ada referensi dalil atau hadis yang menjelaskan kayak gini, atau memang ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya tanggungan sholat wajib tanpa uzur, bagi orang yang punya tanggungan sholat 5 waktu tanpa uzur, dia meninggalkan sholat 5 waktu itu karena malas, bukan karena apa-apa, ya, bukan karena uzur yang dibolehkan di dalam syariat Islam, tetapi karena malas saja dia pernah meninggalkan sholat 5 waktu selama sekian bulan pada masa mudanya, misalkan pada masa nakal-nakalnya dulu. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia haji misalkan, atau dia umroh, maka jangan melakukan sholat-sholat sunnah. Karena para ulama mengatakan jika dia masih punya tanggungan sholat wajib, yang dia tinggalkan tanpa uzur, lalu dia melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya tidak berpahala. Dalilnya adalah man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzaka. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang tertidur, ya, barang siapa yang tertidur kemudian dia meninggalkan sholat, atau barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal yang baik, lalu dia dengan sebab itu dia lupa melakukan sholat, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat 5 waktu, maka wajib baginya untuk mengqadha'nya. Tidak ada kafarah, tidak ada denda bagi dia kecuali hal itu. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Orang yang dua ini uzur ini, orang yang tertidur, lalu dia misalkan seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat subuh. Pada saat masuk waktu sholat subuh, dia sama sekali tidak terbangun. Dia sama sekali tidak mendengarkan suara azan, tidak mendengarkan suara apapun. Betul-betul tidur, ya. Bukan bangun kemudian tidur kembali, bukan. Betul-betul dia tidak mendengarkan suara apapun sampai jam 8 pagi. Nah, orang yang seperti ini,
kata Rasulullah, dia tidak berdosa, tetapi wajib mengqadha sholat subuhnya. Dia punya uzur, yaitu apa? Tertidur. Tidak dibuat-buat, tidurnya tidak dibuat-buat. Artinya dia pada saat masuk waktu sholat subuh sampai berakhirnya waktu sholat subuh, dia betul-betul tidur dan tidak mendengar suara apapun. Atau orang lupa, saking sibuknya belajar ilmu agama, ya, sebelum mulai jam 11 dia baca-baca kitab misalkan, atau mendengarkan kajian-kajian lewat YouTube dari guru-guru yang dia kenal, yang terpercaya, yang punya sanad. Kemudian saking asiknya dia mendengarkan kajian sampai-sampai tidak terasa jam 4 sampai jam 4, lalu dia baru ingat, loh saya kan belum sholat zuhur. Nah orang yang seperti ini dia punya uzur. Dia punya uzur di dalam melewatkan atau meninggalkan sholat zuhur. Dia tidak berdosa, tetapi wajib dia qadha. Nah para ulama kemudian mengkiaskan begini, kalau orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena uzur, ya uzur di sini adalah tertidur, tidur dan lupa tadi ya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena ada uzur saja diwajibkan mengqadha, apalagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak karena uzur, tidak karena tidur, tidak karena lupa, tidak karena tertidur, tidak karena lupa, maka lebih-lebih lagi dia diwajibkan untuk mengqadha. Nah, memang ada sebagian orang ini yang ya cara memahami hadisnya terlalu sempit dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Sebagian orang mengatakan begini, jadi hadis itu hanya menyuruh kita mengqadha, mengganti sholat 5 waktu yang kita tinggalkan karena ada uzur. Berarti kalau ada seseorang yang tanpa uzur meninggalkan sholat 5 waktu, ya sudah, dilewatkan saja. Artinya nggak wajib diqadha. Ini kan cara memahami hadis yang terlalu sempit dan tekstual sekali dan tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Kalau para ulama kemudian mengkiaskan. Kalau tanpa uzur saja diwajibkan untuk mengqadha, apalagi kalau dengan uzur saja diwajibkan mengqadha, ya. Kalau dengan uzur saja meninggalkan sholat 5 waktu itu diwajibkan untuk mengqadha, apalagi yang meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, lebih-lebih lagi. Kan begitu cara memahami hadis ini. Hadisnya sahih, tetapi lagi-lagi pemahaman mereka terhadap hadis ini tidaklah sahih. Nah begini, kalau seseorang punya tanggungan sholat qadha di masa lalu, ya setahun misalkan, pernah meninggalkan sholat subuh selama setahun, berarti dia punya tanggungan, bukan karena apa-apa dia tinggalkan sholat itu, tetapi memang karena malas saja. 360 kali sholat subuh, 360 kali sholat zuhur dia tinggalkan selama setahun. Begitu sampai di tanah suci, jangan menyibukkan diri dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin waktu digunakan untuk mengqadha seluruh sholat yang pernah ditinggalkan tanpa uzur. Ya, yang lain sholat apa misalkan sholat tahajud, sholat apapun, sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya, qabliyah, ba'diyah, kita jangan sholat itu karena kita memang punya tanggungan sholat wajib. Sholat wajib tentu yang menjadi hutang kita ini harus segera dilunaskan, harus segera diqadha, diganti sebelum kita melakukan sholat-sholat yang sunnah. Demikian Pak siapa tadi ya yang dari Bandung. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, maaf. Ustaz. Oh iya, ya. Itu kalau punya tanggungan atau punya uzur. Kalau ini nggak punya tanggungan, Ustaz. Apakah kalau nggak punya tanggungan, nggak usah. Kan mungkin juga waktu muda atau bacaan kita yang lama-lama kurang pas gitu. Akhirnya diperbaiki dengan salat qadha. Gitu. Katanya sih memperbanyak sholat qadha itu adalah tanda kebaikan seseorang. Sekalipun kita tidak punya uzur atau tidak punya tanggungan. Apa memang benar, Ustaz? Enggak benar. Jadi begini. Bisa benar, bisa tidak ya. Bisa benar, bisa tidak. Ini, kalau ada seseorang yang sudah berusia 50 tahun, misalkan dia baru belajar sholat, ya waktu mudanya itu tidak pernah meninggalkan sholat. Waktu dia balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat, langsung sholat ya. Tapi dia baru belajar rukun sholat,
dia baru belajar mengenai sholat dengan benar melalui guru yang terpercaya, itu baru di usia 40 tahun. Nah, waktu menginjak usia balik sampai usia 40 tahun, dia ingat betul bahwa Fatihahnya masih belepotan, rukuknya tidak benar. Dia ingat betul, ya. Karena dia hanya melihat orang sholat lalu dia ikut-ikutan sholat. Dia sama sekali tidak pernah melakukan sholat dengan benar. Dia ingat betul seperti itu, bukan ragu-ragu. Dia ingat betul. Maka yang kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang baca Al-Fatihah tidak benar itu kan tidak sah sholatnya. Ya, artinya orang yang sholatnya tidak sah itu sama dengan tidak sholat. Orang yang sholatnya tidak sah itu sama dengan orang yang tidak sholat. Artinya orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti sama dengan tidak melakukan sholat. Dan dia ingat betul bahwa waktu itu dia nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar tata cara sholat dengan baik dan benar kepada atau melalui bimbingan seorang guru yang terpercaya, sama sekali tidak pernah. Berarti kan sama dengan tidak sholat. Ya, kalau sama dengan tidak sholat, ya dia qadha. Wajib dia qadha. Tetapi kalau hanya was-was saja, was-was. Jangan-jangan saya dulu sholat saya nggak sah ya. Ya jangan di qadha, nggak usah. Sudah. Dulu saya setelah menginjak usia balik atau sebelum usia balik, saya sudah belajar tata cara sholat dengan baik dan benar. Bacaan Fatihah saya talakikan, saya belajar Al-Fatihah itu kepada guru yang terpercaya. Kemudian saya bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Kalau sudah seperti itu dan dia tidak pernah meninggalkan sholat, ya sudah, jangan was-was. Ya. Kadang-kadang orang itu digoda oleh syaitan sehingga dia was-was seumur hidupnya. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan saya dulu pernah sholat, tetapi sholat saya tidak sah. Jangan-jangan, ya kalau seperti itu nanti was-was terus, menjadi pikiran terus dan tidak baik gitu ya. Kalau seperti itu malah tidak baik. Begitu Pak ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak siapa tadi? Dibuka aja mikrofonnya, tidak apa-apa. Masih bersama kita? Dengan Pak Toto, Pak Tadi dari Bandung. Oh ya, Pak Toto. Begitu Pak ya jawabannya ya. Baik. Jadi jangan was-was kalau memang sudah yakin bahwa semua sholat yang pernah dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru yang terpercaya, sudah sesuai dengan rukun sholatnya, syarat sah sudah kita lakukan, wudhunya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru kita, ya sudah. Saya pernah sholat Jumat, Ustadz, di beberapa kali itu. Waktu itu saya belum paham. Ternyata di dalam sholat Jumat itu di khotib itu tidak dibacakan dalam khutbahnya itu tidak dibacakan salamat Ali, Ustadz. Tidak dibacakan apa? Tidak dibacakan Nabi. Sholat. Ya, ada orang yang sepertinya anti banget dengan salawat Nabi itu. Jadi akhirnya saya baru sadar ketika dijelasin guru saya bahwa itu nggak sah sholat Jumat kamu harus qadha. Jadi akhirnya sekarang sebelum Jumatan itu saya banyakin qadha sholat zuhur, cuma saya nggak tahu hitungan berapa kali saya nggak sholat di masjid itu gitu. Sampai yakin, diperkirakan sampai yakin, kira-kira ini saya dulu meninggalkan atau sholat Jumat saya tidak sah itu selama setahun misalkan, berarti ya begitu. Jadi diperkirakan berapa kali Bapak melakukan sholat Jumat dengan model khotib seperti itu, diperkirakan kurang lebih 1 tahun, berarti ya dihitung saja, berarti 360 kali sholat zuhur. Begitu saja, jadi nggak usah was-was. Dihitung sampai yakin, diperkirakan saja, ya, diperkirakan. Ini kalau sepertinya bukan 9 bulan, tapi pas ini 12 bulan ini kan ada, diingat-ingat lah ya, diingat-ingat dulu mulai melakukan sholat Jumat dengan model khotib seperti itu, kira-kira di tahun berapa sampai tahun berapa. Begitu saja, jadi nggak usah ribet-ribet dan nggak usah was-was. Ya, baik. Baik, Ustaz atau non Ustaz? Oke, sami-sami.
Kalau lupa jumlah meninggalkan sholatnya, ya diperkirakan, dihitung sampai kita betul-betul yakin berapa kali sholat yang kita tinggalkan. Ya, memang nggak bisa persis, tetapi kalau kita ragu misalkan antara 6 bulan atau 7 bulan, kita ambil 7 bulan. Setahun atau 2 tahun ya dulu ya, saya nggak ingat ini. Ya sudahlah, saya kodok selama 2 tahun. Itu aja. Jadi nggak usah nggak usah was-was. Ini saya sudah 2 tahun, sudah dikodok semuanya. Jangan-jangan dulu, ya kalau jangan-jangan itu berarti jangan-jangan dalam waktu yang lama itu berarti was-was, itu godaan setan. Ya sudah dimantapkan saja, setahun apa 2 tahun ya, ya sudah berarti 2 tahun gitu. Diambil yang terbanyak. Khotib yang dimaksud Pak Toto gimana ya Ustaz? Ya kalau tidak baca sholawat baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua misalkan, seandainya ada seperti itu, seandainya ada berarti ya khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah berarti ya sholat Jumatnya tidak sah. Tapi kalau selama saya mengikuti sholat Jumat, saya tidak pernah mendengarkan khotib yang meninggalkan bacaan sholawat. Mungkin di beberapa masjid itu, mikrofonnya tolong ditutup dulu ya. Mungkin di beberapa masjid itu khotib Jumat, bacaan sholawatnya itu tidak menggunakan isim zahir, tidak menyebut kata Muhammad, tapi hanya menyebut alaihi. Ya, misalkan begini. Sholawatnya diakhirkan, hamdalah dulu, kemudian baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian baca salawat. Fallahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak ada kata Muhammadnya, tetapi ada dhamir, ada kata ganti yang kembali kepada Muhammad yang telah disebutkan dalam syahadat tadi sebelumnya. Ini menurut sebagian ulama ya tidak dibenarkan seperti ini. Tetapi menurut sebagian ulama boleh. Dan saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Jadi meskipun tidak menyebut nama lafadz Muhammad ya, tetapi kalau hanya menyebut dhamir, menyebut kata ganti yang kembali kepada lafadz Muhammad yang sudah disebutkan sebelumnya, itu khutbahnya sah. Ya, khutbahnya sah. Ini biasa guru-guru kami melakukan khutbah dengan cara seperti itu. Ya, tetapi tetap baca sholawat, cuma tidak menyebut nama Muhammad, tapi hanya menyebutnya gitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, alaihi, kepadanya atau atasnya. Nya kembali ke nama Muhammad yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, dan itu boleh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.